Tema dari bulan Juli adalah unbreakable promise. Janji yang tidak teringkari. Janji Tuhan yang tak teringkari. Semua kita percaya bahwa Tuhan kalau berjanji pasti tidak gagal. Setuju, katakan amin. Nah, tapi perjalanan kita waktu kita terima janji Tuhan, perjalanan kita ngikut Tuhan, perjalanan itu ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita meragukan. Tuhan, Engkau ada apa tidak? Tuhan, Engkau janjimu benar apa tidak? Engkau hidup atau tidak? Engkau melihat atau tidak? Engkau mengerti? Engkau tahu apa tidak? Nah, Tuhan kita punya atribut, Maha tahu dan setia. Saya sengaja bacakan beberapa ayat, karena Dia yang berjanji adalah setia. Tuhan kita yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Setuju, katakan amin. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia karena itu adalah atributnya, itu adalah dirinya Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Perjalanan hidup kita ngikut Tuhan, kadang-kadang kita tidak setia pun, Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya karena yang melekat pada dirinya adalah setia. Dia nggak bisa melepaskan bajunya dan berkata, aku nggak setia. Nah, Tuhan kita juga Tuhan yang Maha tahu. Dia mengetahui rahasia hati. Saya dan saudara menyembunyikan sesuatu dalam hati kita. Orang lain gak tahu, orang terdekat kita gak tahu, tapi Tuhan tahu. Sebab Dia menyelidikinya dan Dia mengetahui rahasia hati. Balik coba. Keluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah diketahui oleh Tuhan. Berarti sebelum saya ngomong 30-40 menit ke depan, Tuhan yang Maha tahu, sudah tahu semuanya. Nah, karena Dia mempunyai atribut yang setia dan Maha tahu, maka janji dan rencana Tuhan harusnya tidak boleh gagal. Setuju ya? Tuhan adalah Tuhan yang Maha tahu dan setia, maka harusnya konsekuensi logis daripada atribut itu adalah janji dan rencana Tuhan tidak boleh gagal. Kalau saya berencana tahun 2020, kita akan buat KKR ya, kita akan undang A, B, C, D. Lalu tiba-tiba 2020 ada wabah. Semua orang tidak bisa beribadah dan semua orang tidak bergerak. Terjadi perubahan di sana. Karena saya tidak Maha tahu, saya nggak tahu 2020 apa yang terjadi. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan kita tidaklah seperti itu. Tuhan kita bukanlah kaget. Oh, aku baru tahu kalau 2020 ada wabah. Gak begitu, itu manusia. Sebab itu konsekuensi logis Tuhan yang setia dan Tuhan yang Maha tahu, maka logisnya adalah janji dan rencana Tuhan tidak bisa gagal. Percaya, katakan amin. Pasti tidak akan pernah gagal. Tetapi begini, kita tahu Tuhan tidak gagal. Janjinya sempurna. Semua dunia telah terkunci di dalam kebenaran firman. Tapi begini, pengetahuan dan pemahaman kita tentang janji dan rencana Tuhan yang terbatas itu membuat kita waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mengeluh waktu kita berjalan dengan Tuhan, kita nggak mau jalan lagi dalam rencana Tuhan. Waktu kita mau berjalan dengan Tuhan, kita bersungut-sungut, kita hilang pengharapan kita dalam Kristus Yesus. Dalam pergumulan mungkin kita merasa Tuhan janjimu benar apa enggak. Nah, ini adalah persoalan kita di dalam ruang dan waktu. Semua orang yang dalam ruang dan waktu mempunyai pergumulan ini karena keterbatasan pengetahuan kita untuk mengerti Tuhan, rencananya dan janjinya. Masalah kita kan dua. Tuhan, kapan selesai? Setelah ini apa yang terjadi? Itulah hidup kita. Kalau kita ngajak anak kita, ayo kita ke mall atau ke pasar, lalu belanja A, B, C, D, jalan-jalan, dia senang. Tapi lama-lama dia ajak pulang, ayo pulang. Atau dia nangis, dia gak mau jalan lagi. Lama-lama dia bosan, dia berkata, sudah aku mau pulang, ayo pulang. Kenapa? Karena dia tidak tahu dua hal. Habis ini pergi kemana lagi? Lalu pergi ke situ berapa lama? Sehingga dia gak tahu. Dan itulah persoalan dia, dan dia merasa pulang saja. Atau dia merasa, sudah aku gak mau jalan lagi. Dia bersungut-sungut, dia mengeluh dengan segala keadaan. Karena dia gak tahu dua hal itu. Tapi coba kalau dia tahu, tunggu ya, setengah jam lagi. Kalau dia bisa baca handphone, oh setengah jam lagi. Setelah setengah jam, dia duduk dan dia lihat-lihat setengah jam. Wah, ini sudah jamnya. Waktu dia tahu dia bisa baca waktu, begitu dia dapat menunggu sabar. Aku tahu setengah jam lagi aku akan pergi.
Kita akan meninggalkan tempat ini. Tapi kalau dia tidak bisa baca jam, kita pergi beli 1, 2, dan 3. Dia yang berkata, aduh kapan selesainya ya? Nah itu adalah pergumulan kita. Kita sedang di dalam pergumulan, sedang dalam persoalan, Tuhan, wabah ini kapan selesai? Habis ini apa yang terjadi? Tuhan, aku punya pergumulan begini, kapan selesainya? Aku setiap hari punya masalahku begini, kapan selesainya? Setelah itu selesai, apalagi yang mau datang? Nah itu adalah masalah kita. Karena kita sedang ada di dalam ruang dan waktu. Nah hari ini saya mau sharing satu orang, Ayub, dari pertama sampai dengan terakhir, dia memberitahu kita satu ayat di bagian yang terakhir, ending daripada kisahnya. Dia berkata begini, aku tahu bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Dia bisa berkata di ujung dan memberitahu kita semua, karena dia telah melewati perjalanan yang begitu panjang, dan sampai di sana dia berkata, aku tahu bahwa rencana Tuhan tidak gagal. Sekarang aku tahu Tuhan bisa dapat melakukan segala sesuatu. Itu adalah endingnya. Tetapi di dalam perjalanannya dia mengalami begitu ada banyak hal. Nah, ini yang saya mau sharing di kesempatan hari ini di renungan janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Ayub memberitahu kita di endingnya, tetapi dia melewati begitu banyak hal. Saya hanya sharing di pasal 2 dan ayat 9 dan 10. Ada 2 ayat di sana. Kita bisa akan belajar bersama-sama. Orang yang bagaimana yang mampu berjalan di dalam rencana Tuhan. Dalam keterbatasan kita tidak tahu Tuhan kapan itu selesai. Setelah ini apa yang terjadi? Aku gak mau jalan lagi lah, sudah aku menyerah saja, sudah. Kalau dia gak mau jalan, bagaimana dia bisa melihat rencana dan janji Tuhan terjadi? Nah, bagaimana kita bisa berjalan dan sampai di ending, kita berkata begini, aku tahu, sekarang aku mengerti bahwa janji Tuhan tidak gagal. Nah, perjalanan ini kita akan sharing, saya akan sharing 2 poin saja. Kalau kita mau akhirnya sampai di akhir ending dan kita bisa berkata, Tuhan aku percaya, aku tahu sekarang. Dulu aku cuma dengar, tapi sekarang aku sendiri mengalaminya. Maka perjalanan ini harus memihak kepada kebenaran, bukan kenyataan. Saya bacakan ayatnya, ini 2 ayat yang saya sharing, ayat 9 dan ayat 10. Nah, ini ada 2 orang, Ayub dan istrinya. Istrinya berkata kepada Ayub, masihkah engkau berpegang pada kesalehanmu? Bara, berkati, atau hujat. Diterjemahkan 2 arti ya, hujat atau kutuk. Karena ini bahasanya negatif, maka terjemahan yang lain mempunyai arti adalah hujat. Ngomong ke Tuhan dan matilah. Orang yang pertama adalah istri Ayub. Dia ngomong kepada Ayub, masihkah kamu tetap memihak pada kebenaran? Sementara engkau bisa melihat kenyataan bahwa hidupmu begitu pahit. Sudah, hujat Tuhan dan matilah. Dan Ayub berkata begini, di ayat 10 di ending dia berkata begini, nanti setelah itu kita bahas, tapi bagian terakhir dia berkata begini, semuanya itu, dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi ada 2 orang yang menghadapi masalah. Yang satu, Ayub memihak pada kebenaran. Apapun terjadi, saya tetap di dalam Tuhan, kebenarannya. Tapi istrinya lihat kenyataan, lalu dia berkata kepada Ayub, masihkah kamu bertahan pada Tuhanmu? Sudahlah, hujat dia dan matilah lebih baik. Karena kamu tahu bahwa begitu besar banyaknya penderitaan yang sedang dialami. Nah, sekarang saya dan saudara juga diperhadapkan dengan kenyataan dan kebenaran. Sebelah sini adalah kebenaran Tuhan dan yang kita lihat adalah kenyataan. Ada wabah yang sedang merajalela dan semua perekonomian jadi mundur. Orang sakit, orang mati, orang menderita. Itu adalah kenyataan. Tapi kebenaran harus ada. Nah, saya dan saudara sedang berjalan di dalam rencana Tuhan dan kita punya janji Tuhan. Apakah kita memilih mihak di kenyataan? Iya, memang begini, hidup sudah gak bisa lagi. Atau kita memilih kebenaran. Saya mendorong saudara semua, kita hidup di dunia, kalau saya berkata ruang dan waktu, kita mempunyai keterbatasan memahami Tuhan, lebih mudah kita mihak kepada kebenaran.
Daripada kita melihat kepada kenyataan, saudara tidak akan tahu akhirnya. Tapi kalau kita memihak kepada kebenaran, kita tahu ada Tuhan yang lebih berkuasa, yang bisa menolong kita. Yang percaya katakan amin. Siapakah orang yang berlindung pada yang maha tinggi dan berdiam dalam naungan yang maha kuasa? Siapakah dia orangnya? Orang itu adalah saya dan saudara. Harusnya saya dan saudara, setuju katakan amin. Orang yang tinggal dalam perlindungan yang maha tinggi dan berdiam dalam naungan yang maha kuasa adalah saya. Katakan itu adalah saya. 1, 2, 3. Itu adalah kita. Maka ayat 2 berkata, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku akan berkata kepada Yahweh perlindunganku dan Elohimku, kepadamu aku percaya. Dan ayat 3. Dari jerat penangkap burung liar dan dari wabah yang mematikan. Harusnya semua yang berlindung kepada Tuhan berdiri di pihak ini. Setuju katakan amin. Saya dan saudara, hidup kita bukan ditentukan oleh kenyataan, walaupun kita melihat kenyataan yang pahit. Ayub memberikan sebuah contoh. Ketika di ending dia berkata, aku tahu Tuhan tidak gagal. Tapi dalam perjalanan dia memberi kepada kita satu kalimat, satu pesan. Ayatnya yang ke-9, dia memihak pada kebenaran. Sebab itu saya dan saudara, pihaklah, berdirilah dalam kebenaran. Siapa yang sedang merancangkan masa depan kita? Yang Tuhan rancangkan itu adalah siapa? Tuhan mengetahui rancangan yang ada padanya, yang dia rancangkan atas saya dan saudara. Setuju katakan amin. Atasmu itu adalah atasku, atas saudara. Maka firman Tuhan berkata rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita masa depan dan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya janji Tuhan terjadi katakan amin. Sekali kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Itu harusnya kita. Dan itu adalah saya dan saudara. Saya kenal seorang hamba Tuhan. Dia sudah terkenal kesaksiannya. Kenal di YouTube. Dia kena kanker darah. Kanker darah yang membunuh istrinya Presiden SBY, dia kena. Dia tes di laboratorium di rumah sakit terkenal di Singapura. Dan hasilnya adalah kankernya itu sangat ganas. Sehingga dokter memberi prediksi hidupnya itu adalah 3 bulan lagi. Hidup tinggal 3 bulan, lalu dokter berkata begini, karena kankernya sudah ganas, kita harus memakai obat yang keras. Kemungkinan untuk bisa hidup adalah 30% dan kemungkinan mati adalah 65%. Nah, obat yang kita injeksi, suntik ke dalam adalah obat yang keras. Apabila obatnya itu jatuh dan mengenai kulit, maka kulit itu akan terbakar. Sehingga kalau diobati, kemungkinan tubuh kita akan rusak organ di dalamnya. Jadi kesimpulannya adalah diobati pun mati, tidak diobati juga mati. Diobati mati, tidak diobati juga mati. Sekarang kembali lagi kepada kamu, mau obat atau enggak? Dia berkata begini, ya sudah, kalau memang begitu ya sebagai anak Tuhan ya kita harus melakukan bagian kita ya diobati. Tapi dia berkata kepada dokter, terima kasih untuk diagnosanya. Tetapi saya punya kebenaran. Itu adalah kenyataannya, tapi saya punya kebenaran bahwa oleh bilur-bilurnya saya telah disembuhkan. Itu memang kenyataannya, terima kasih. Dan diobati saja. Dia mengalami proses pengobatan yang begitu menyakitkan tubuhnya, sampai di satu titik dia drops. Dan sepertinya tidak ada harapan. Tapi dia bercerita sampai di satu titik, semua keringat dalam tubuhnya keluar, dan begitu selesai keluar, dia merasa bahwa sesuatu memberitahu dalam hatinya bahwa semua penyakit dalam tubuhnya telah keluar. Ketika dicek kembali ke laboratorium, dokter berkata, no cancer, tidak ada kanker di dalamnya. Biasanya orang berkata kalau kanker darah kan tes kan biasanya tinggal 0,5 atau berapa persen di dalamnya. Tapi dia berkata enggak, sudah diselidiki di lab yang paling canggih dan tidak ada lagi kanker di dalam darahmu. Sekarang kamu bebas. Jadi ternyata hidup saya dan saudara, ini kenyataan, tapi ini kebenaran. Hidup saya dan saudara sebetulnya tidak ditentukan oleh kenyataan yang kita lihat. Enggak.
Tapi hidup kita telah terkunci dan telah ditentukan di dalam firman Tuhan dari awal sampai akhir dengan sempurna. Yang percaya katakan amin. Sebab itu waktu kita melihat kenyataan, itu kenyataan, terima kasih. Tapi kita harus meletakkan hidup kita di kebenaran. Itu adalah kenyataannya, terima kasih Tuhan, tapi aku percaya. Karena waktu kita meletakkan hidup kita dalam kenyataan, kebenaran maksud saya, maka kita akan jadi seperti apa yang dikatakan oleh kebenaran itu. Saya ulangi lagi quote-nya, jika kita berpegang pada kebenaran, maka kita akan jadi seperti apa yang dikatakan oleh kebenaran itu. Sebab itu kita ada di dunia dalam ruang dan waktu yang tidak mengerti rencana Tuhan dan janji Tuhan. Kapan bisa sampai? Tapi kita sedang berjalan dan kita melihat kenyataan-kenyataan. Tetapi di sini ada kebenaran. Sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu Saudara, pindahkan hidup kita kepada kebenaran. Karena seperti yang kita letakkan hidup kita kepada kebenaran, kita akan jadi seperti apa yang kebenaran itu katakan untuk hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mungkin saudara berkata begini, itu kan pengalaman. Pengalaman itu begini, kalau kita pergi ke satu pendeta yang sakti kira-kira dalam tanda kutip, didoakan dan sembuh. Kita pulang, kita cerita, itu loh kemarin saya sakit, saya pergi ke pendeta yang sakti itu, didoakan, saya sembuh. Kamu sakit, kamu pergi juga, pasti kamu sembuh. Nah itu pengalaman. Jadi kalau dia pergi, bisa sembuh tidak? Bisa juga sembuh dan bisa juga tidak. Tapi kalau dia meletakkan hidupnya di dalam kebenaran, maka tidak bisa gagal. Tuhan tahu, Tuhan setia, sehingga tidak bisa gagal. Hidup saya dan saudara itu akan jadi seperti apa yang kebenaran itu katakan tentang kita. Yang percaya katakan amin. Ini saudara sedang masih mengawang-awang, tapi itulah kebenarannya. Sebab itu bagaimana saya bisa tahu dan akhirnya saya berkata janji Tuhan terjadi. Bagaimana saya bisa berjalan dalam rencana Tuhan walaupun saya melihat kenyataan-kenyataan yang pahit. Tidak ada cara lain. Saya dan saudara berdiri di pihak kebenaran. Endingnya hidup kita akan jadi seperti apa yang Tuhan katakan tentang kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, yang terakhir. Kalau saya mau melihat janji Tuhan tak teringkari dan saya bisa kuat berjalan dalam rencana Tuhan, maka bagian yang kedua ini akan bisa menolong kita. Saya akan membahas poin yang kedua itu secara filosofis. Saudara bisa memahaminya. Karena ini berhubungan dengan atribut Tuhan, saya harus menjelaskan dalam pengertian pemahaman secara filosofis. Nah, yang kedua ini adalah kita tidak meragukan, orang yang tidak meragukan kasih dan kebaikan Tuhan, kasih dan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kenyataan yang buruk. Di dalam kenyataan yang buruk, pahit sekalipun dalam kehidupan, tapi dia tidak meragukan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Ayatnya di ayat 10, Ayub berkata kepadanya, engkau berbicara seperti wanita bodoh. Akankah kita terima yang baik dari Tuhan, namun tidak menerima yang buruk juga? Jadi Ayub memberitahu kita seperti seolah-olah Tuhan ada pihak yang baik, dan ada pihak yang buruk, ada sisi yang buruk. Sebetulnya bukan begitu. Tuhan bukanlah seperti yang digambarkan oleh pikiran kita. Tuhan ada sisi gelap, Tuhan ada sisi terangnya. Ini sepertinya, ada hal buruk yang datang dari Tuhan. Ayub berkata, kita terima yang baik dan tidak mau terima yang baik, buruk dari Tuhan kah? Ya kira-kira pemahaman kita begitu. Nah, untuk memahami ini, kita pergi kepada pemahaman yang begini. Tuhan menetapkan untuk mengizinkan. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah penderitaan Ayub Tuhan terlibat apa tidak di dalamnya ya? Ayub anaknya mati, hartanya habis, tubuhnya sakit. Tuhan terlibat gak di dalam? Ruben, Tuhan terlibat gak? Terlibat. Ada ayatnya, Tuhan menetapkan untuk mengizinkan, membiarkan setan untuk menjamah Ayub. Jadi Tuhan terlibat, tetapi pertanyaannya begini, Tuhan bersalah apa tidak? Tuhan salah apa enggak? Tuhan pasti gak bersalah, karena dia tidak membuat Ayub menjadi sakit begitu. Yang membuat penyebab aktif sakit adalah setan.
Sehingga Tuhan tidak bisa salah di dalamnya. Saya dan saudara yang berbuat dosa, kitalah yang bertanggung jawab. Nah, sekarang berikut. Apakah Tuhan gak tahu bahwa ketika dia memberitahu begitu, setan membuat tubuh Ayub sakit, setan membunuh anak-anaknya, mengambil semua hartanya. Apakah Tuhan tahu nggak? Dia sudah tahu di dalamnya. Tapi kenapa dia nggak cegah di sana? Tuhan, engkau kan sudah tahu. Kenapa engkau tidak mencegahnya supaya anaknya jangan mati, hartanya jangan habis, tubuhnya jangan sakit? Kan engkau sudah tahu di sana. Nah, kalau seandainya dalam perjalanan hidup kita ngikut Tuhan, kita berdiri di pihak kenyataan, maka kita akan memberi Tuhan dua pilihan. Tuhan, kalau engkau bisa mencegah tidak bisa mencegah penderitaan, kalau ini ada penderitaan, kalau engkau nggak bisa mencegah berarti engkau bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Kan engkau bisa tolong, kenapa engkau nggak buat supaya jangan terjadi sesuatu pada anak-anak Ayub? Berarti engkau bukan Tuhan yang mampu dan Tuhan yang Maha Kuasa. Atau yang kedua, kita memberi Tuhan dua pilihan yang berikut adalah begini. Kalau Tuhan tahu bahwa setan akan bunuh anak-anak Ayub, tapi Tuhan membiarkan, Tuhan bersalah. Jadi kalau hidup kita ngikut Tuhan, lalu kita berdiri di pihak kenyataan, kita bisa saja membuat pilihan kepada Tuhan. Tuhan, kalau tahu begitu kenapa dibiarkan? Kalau kita punya anak kita jalan pergi ke tempat yang bahaya, lalu kita membiarkan, kita yang bersalah. Nah, sehingga orang akan memberikan argumen seperti ini. Ini saya sengaja membuat model logisnya David Hume. Tuhan Maha Kudus dan Maha Baik, maka dia pasti membenci dosa dan penderitaan, sakit penyakit dan sebagainya. Yang berikut adalah Tuhan Maha Tahu dan Maha Kuasa, maka dia pasti mampu mencegah dosa dalam dunia, dia pasti mampu mencegah penderitaan dalam dunia. Tapi faktanya begini, ada dosa, ada penderitaan di dalam dunia. Berarti kesimpulannya begini, kalau ditarik kesimpulan secara filosofinya, dia berkata Tuhan tidak Maha Kudus dan Maha Baik. Atau yang kedua, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kudus, tetapi dia tidak berkuasa mencegah dosa dan penderitaan dan sakit penyakit. Atau yang logis terakhir adalah Tuhan ataupun dosa ataupun penderitaan itu memang gak ada. Seandainya hidup kita ngikut Tuhan, berjalan dalam rencana, mau berjalan dalam rencana Tuhan, dan kita meletakkan hidup kita dalam kenyataan, kita bisa jatuh ke dalam pemahaman yang begini. Dan berapa banyak orang yang gak mau jalan lagi dengan Tuhan. Harusnya Tuhan tolong aku, tapi kenapa gak tolong? Kau pasti gak ada, kau pasti gak mampu. Nah, saya mau menunjukkan ini untuk bisa saudara kita bisa memahami, supaya waktu kita ada dalam kenyataan yang pahit, gak ada yang mundur. Orang berusaha untuk menyelaraskan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Tahu dengan kenyataan bahwa ada dosa, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada pergumulan, ada kematian. Di mana Tuhan? Nah, ini namanya teodisi, teos dan dike atau keadilan. Sehingga kalau saya menerjemahkan teodisi adalah cara Tuhan memperlihatkan kasih setianya yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Dan di dalam pemahaman ini, teodisi berarti Tuhan tidak harus. Kalau Tuhan harus, maka dia telah melanggar atribut Tuhan. Atribut Tuhan adalah dia bebas dan dia sempurna mutlak. Sehingga Tuhan tidak harus. Apakah Tuhan harus? Nah, kalau Tuhan harus, maka terganjal dengan kebebasan dan kesempurnaannya yang mutlak. Tuhan tahu pasti, tapi dia tidak harus. Dia tahu bahwa setan akan bunuh Ayub, bunuh anak-anaknya, penderitaan akan ada di dalam tubuh Ayub, dan hartanya akan mengalami penderitaan, akan alami kebangkrutan, akan mengalami pergumulan di sana. Tapi dia tidak harus. Nah, kalau kita pakai hidup ini diletakkan di pihak kenyataan, maka kita akan jatuh ke model yang tadi. Tapi kalau kita letakkan hidup kita di kebenaran, nah saya mau sampaikan begini, silogisme ini lebih tidak terlalu sempit seperti yang tadi. Saya merasa jijik dengan tikus, karena itu saya pasti membenci tikus. Saya mampu membunuh tikus dan memiliki senjata yang ampuh untuk membunuh mereka. Faktanya begini, di rumah saya ternyata ada tikus. Apakah kesimpulannya berarti saya nggak ada? Saya nggak melihat tikus, saya nggak jijik dengan tikus. Apakah saya suka dengan tikus? Atau saya tidak mampu membunuh tikus? Enggak begitu.
Sekarang saya ngikut Tuhan. Faktanya adalah dalam dunia ada penderitaan, ada banyak kenyataan pahit dalam hidup saya. Apakah itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak ada? Apakah itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak lihat? Apakah itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak peduli dengan saya? Enggak. Ayub sedang mengalami pergumulan. Istrinya melihat kepada kenyataan dan Ayub pada kebenaran. Istrinya berkata begini, mungkin Tuhan gak ada. Karena dia pakai model yang satu. Kalau Tuhan ada, kenapa? Tapi Ayub berkata begini, enggak, Tuhan ada. Jadi kesimpulan yang model begini, logis yang model begini, kita bisa mengerti bahwa Tuhan memang tidak melakukannya. Karena memang dia tidak harus melakukannya. Karena dia punya rencana yang jauh lebih baik. Tuhan punya rencana tertentu yang jauh lebih baik, yang tidak akan pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Tuhan, kalau dunia kita melihat dosa, orang berdosa, harusnya pikiran kita adalah Tuhan bunuh saja. Tuhan tidak harus bunuh, karena Tuhan punya rencana. Waktu kita diangkat, maka orang yang berdosa itu dibuat tidak berdosa, alias di bawah neraka. Itu namanya teodisi, dalam keadilan Tuhan. Tuhan tidak harus. Bukan berarti Tuhan gak ada dan Tuhan tidak lihat. Kalau saya dan saudara hidup dunia yang menderita, penuh dengan penderitaan dan air mata dan pergumulan, jangan berkata Tuhan gak ada. Enggak, dia ada. Kenapa engkau gak tolong? Karena Tuhan tidak harus. Karena dia punya rencana yang jauh lebih baik daripada apapun yang kita pikirkan. Yang percaya katakan amin. Dan saudara tidak lihat akhir daripada kisah Ayub. Apakah Tuhan gagal? Tuhan tidak gagal. Tapi persoalan waktu kita ngikut Tuhan dan kita berjalan di dalam rencana Tuhan, kita ada di pihak, berdiri di pihak kenyataan, kita bisa seperti istri Ayub. Mana ada Tuhan? Saya percaya Tuhan punya rencana tertentu yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Orang yang bisa berjalan dalam rencana Tuhan dan akan lihat rencana Tuhan terjadi adalah orang yang menerima kenyataan pahit mungkin. Tapi dia tidak pernah meragukan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Sehingga kalau hari ini mungkin saudara sedang mengalami pergumulan, kita sedang ada dalam wabah COVID dan kita sedang mengalami krisis. Mungkin ada beberapa orang yang terpapar dengan wabah, mungkin ada orang-orang dekat kita. Dan kita sedang melihat kenyataan. Ini tidak menunjukkan bahwa Tuhan gak ada, Tuhan ada. Dan dia punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Sebab itu berdirilah dalam kebenaran, karena janji Tuhan dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Yang percaya katakan amin. Ada satu orang yang terakhir, ini adalah Daud. Daud berkata begini, Tuhan tetapkan langkah orang. Kalau dia jatuh gak sampai tergeletak. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Aku beritahu ya, bahwa orang-orang yang ikut Tuhan, orang-orang benar, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan keturunannya tidak akan pernah minta-minta. Mereka tidak pernah dibiarkan. Mereka diberkati Tuhan. Jadi dia dalam perjalanan dari sana ke sini, dan dia berkata begini, orang benar bisa jatuh, ya bisa. Tapi gak sampai tergeletak, karena mereka ditetapkan, ada rancangan Tuhan atas hidup mereka. Dan aku sudah lihat, sekarang aku tua. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Anak-anaknya, keturunannya tidak pernah meminta-minta roti. Mereka diberkati, keturunannya diberkati. Dia memberitahu kita perjalanan ini dari sana. Tuhan punya rencana dari awal sampai akhir. Dan dia tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Ayub berkata begini, dahulu pengetahuanku tentang Tuhan hanya dari orang saja. Dulu aku dengar Tuhan dari kata orang. Tapi sekarang aku kenal dan aku telah berhadapan muka dengan Tuhan. Dia ketika mengalami kenyataan hidup, dia mengeluarkan perkataan keluhan terhadap sahabat-sahabatnya. Lalu di endingnya, dia tahu, oh ternyata Tuhan tidak gagal. Aku tahu rencana Tuhan tidak gagal. Sehingga dia berkata, bagian yang terakhir ini, dulu aku tahu Tuhan dari kata orang. Dulu aku hanya dengar dari pendeta mungkin khotbah. Tapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Aku tahu Tuhan tidak gagal. Sebab itu dulu kemarin aku salah, aku ngeluh. Aku cabut kembali perkataanku. Aku tetap meletakkan hidupku dalam kebenaran Tuhan. Setelah itu,
dia dipulihkan hidupnya, dia diberkati berlimpah-limpah. Dia berdiri dalam pihak kebenaran, dan Tuhan setia pada janjinya. Tuhan tidak gagal untuk memberkati dan mengubah hidupnya. Hari ini saya mau sampaikan kepada semua kita. Kita tahu sekarang kita dalam perjalanan. Ayub dan Daud memberitahu kita. Kita bisa saja mengalami kenyataan-kenyataan pahit dalam hidup kita. Tapi ada Tuhan di sana, dan Dia punya rencana untuk menolong kita. Dia punya rencana untuk membuat keadaan kita jauh lebih baik. Dia punya rencana untuk membuat hari depan kita jauh lebih baik. Dia punya rencana untuk menolong saya jauh lebih baik. Mungkin kita melihat ada kegagalan, mungkin kita melihat kenapa Tuhan tidak tolong. Janganlah tinggalkan Tuhan di sana, jalan terus. Karena di sini baru kita akan tahu, aku tahu Tuhan, ini rencanamu. Dan biarlah hari ini saya dan saudara, biarlah seperti Ayub, kita sudah diberitahu dan kita sekarang ada di ending. Biarlah kita bisa melihat janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya nggak tahu saudara sedang mengharapkan apa. Tapi yang saya tahu pasti adalah Tuhan, hidup saya dan saudara itu seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sebab itu dalam hidup teruslah pegang janji Tuhan. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah gagal. Aku tahu bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yang setuju katakan amin. Aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal untuk saya dan untuk saudara semuanya. Yang percaya kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Waktu alami pergumulan, kenyataan yang pahit, tetaplah di dalam kebenaran. Apapun itu. Waktu kita ada di dalam kenyataan yang pahit, mungkin dalam perjalanan, jangan pernah sekali-kali meragukan kasih, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan. Kalau kita berdiri di pihak kenyataan dan meragukan kasih dan kebaikan Tuhan, kita tidak akan bisa berjalan di dalam rencana Tuhan. Kita mungkin seperti anak kecil tadi, mengeluh, minta pulang. Hidup dunia begitu banyak penderitaannya, aduh, aku mati saja lebih baiklah. Persis saya kayak anak kecil tadi. Pulang aja lah, pulang. Aku sudah bosan. Hidup kita seperti itu kalau kita berdiri dalam kenyataan dunia. Jangan, masih ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik. Yang belum kita terpikirkan, yang belum muncul di dalam hati kita, ada di depan kita. Tetaplah bersama Tuhan. Yang saya tahu pasti, Tuhan kita tidak pernah gagal. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus, yang belum dapat, saudara bisa ambil. Ini adalah minggu pertama dari bulan Juli. Saudara bisa mengambil perjamuan kudus atau bisa dibagikan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini sebelum kita bisa mendengar, belum menerima perjamuan kudus. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini sebagai dasar untuk kita bisa menerima perjamuan kudus. Tuhan seperti apa yang kita percayai, Tuhan seperti apa yang kita pegang, dan kita letakkan seluruh pengharapan hidup kita kepadanya. Saya akan bacakan surat Kolose, surat Paulus pada jemaat Kolose 14-20. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Sebab oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Oleh Yesus segala sesuatu diciptakan, baik yang di surga, di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, tahta-tahta, kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa, kuasa-kuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan bagi Dia. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah ada di sana. Dan segala sesuatu itu ada dan terlihat ini ada karena Dia.
Dia adalah kepala tubuh yaitu jemaat. Dialah yang permulaan, yang sulung bangkit dari kematian. Sehingga dia menjadi yang terutama dalam segala sesuatu. Sebab segala kepenuhan Bapa berkenan tinggal di dalam dia. Dan oleh dia diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi ini maupun ada di surga. Melalui darah Yesus. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dan segala sesuatu ada karena dia. Dan oleh dia diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik di bumi maupun di surga. Melalui darah Yesus. Saudara bisa membayangkan Tuhan yang saudara percayai dan saudara pegang. Menciptakan segala sesuatu, baik di surga, di bumi, yang terlihat dan tidak terlihat, takhta-takhta, kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa, kuasa-kuasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan oleh Yesus. Kita diperdamaikan oleh darah-Nya. Sebab itu kita semua percaya dan menaruh iman. Siapa yang makan tubuhku dan minum darah Yesus, dia mempunyai hidup yang kekal. Dan Tuhan membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab itu kalau Bapak Ibu Saudara percaya, Tuhan yang kita letakkan hidup dan pengharapan kita dan masa depan kita adalah Tuhan yang begini, yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu ada karena Dia. Mari kita bangkit berdiri dan kita mempersiapkan diri kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu ada karena Dia, dan oleh Yesus kita diperdamaikan dengan dirinya melalui darah Kristus, darah salibnya. Saya sangat percaya Tuhan tidak gagal untuk membuat segala sesuatu menjadi baik dalam hidup kita. Tuhan tidak mungkin gagal untuk membuat segala keadaan, kenyataan yang buruk sekalipun menjadi baik. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat, Tuhan yang baik. Dan Dia punya janji yang kekal dengan saya dan saudara. Dan Tuhan tidak pernah ingkari janji itu. Sebab itu mari kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari angkat tinggi-tinggi, roti lebih tinggi kepala. Bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu ada karena Engkau. Engkau ada sebelum segala sesuatu. Engkau adalah kepala tubuh. Engkau adalah permulaan yang sulung bangkit dari kematian, sehingga menjadi yang terutama dari segala sesuatu. Dan segala kepenuhan Bapa berkenan tinggal di dalam. Dan oleh karena Engkau Tuhan, kami diperdamaikan dengan Tuhan, baik kami yang ada di bumi maupun di surga, oleh darah Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Bukan kami yang berusaha supaya kami pergi ke surga, tetapi Tuhan yang berusaha untuk menolong kami supaya kami pergi ke surga. Bukan kami yang mati menanggung dosa kami, tapi Tuhan yang mati menanggung dosa kami supaya kami layak masuk surga. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Semua anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus hari ini mengangkat roti dengan iman percaya. Engkau adalah yang sulung dan terutama dari segala sesuatu. Dan oleh karena Engkau Tuhan, kami telah diperdamaikan dengan Bapa melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Jikalau Bapak Ibu Saudara setuju dengan pernyataan iman ini, saudara bisa serukan dalam nama Yesus dan kita akan makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Terima dengan iman di dalam nama Yesus.
kuasa. Dari yang tinggi cawan melalui tinggi kepala. Kami bersyukur buat darah Kristus yang mahal untuk penghapusan dosa. Di dalam Yesus kami memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Kami bersyukur berterima kasih setiap kali kami mengangkat cawan, kami diingatkan betapa berharganya pengorbanan Tuhan bagi kami di 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa dan pelanggaran kami. Supaya semua orang yang menerima tubuh dan darah Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, dan Engkau membangkitkannya pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jikalau Bapak Ibu Saudara setuju dengan pernyataan iman ini, serukan dalam nama Yesus, dan kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan semua dosa dan pelanggaran kita. Terimalah dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama. Mari kita bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Mari terus berkata-kata kepada